Dalam hidup, menghadapi berbagai macam situasi, entah itu berat maupun yang ringan adalah hal yang penting dalam perkembangan kita. Karena manusia yang lebih banyak merasakan situasi-situasi berbeda dalam hidupnya, manusia yang lebih banyak ditempa oleh situasi-situasi yang berat dalam hidupnya, akan menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih kuat secara emosional maupun secara fisik. Akan tetapi, masalah yang kita hadapi kadang terlalu berat, sampai kita terjebak dalam perasaan-perasaan negatif, seperti perasaan gugup, takut, stres, minder, cemas, bahkan sampai depresi. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara untuk menenangkan diri di segala situasi sehingga emosi kita lebih tenang dan stabil agar perkembangan kita menjadi lebih baik dan maksimal setiap harinya. Cara yang pertama untuk menenangkan diri dengan cepat adalah dengan bernafas dalam-dalam. Saat kamu sedang berada di situasi yang membuat kamu takut, cemas, maupun tegang, usahakanlah untuk menghirup napas kamu dalam-dalam. Karena bernapas dengan cara yang lebih dalam akan membuat kamu lebih rileks. Ini terjadi karena oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kamu lebih banyak dan lebih besar, yang akan disebarkan lebih luas ke dalam seluruh tubuh, apalagi ke dalam urat syaraf kamu, yang akan sangat membantu untuk menenangkan saraf yang sedang tegang karena perasaan-perasaan negatif. Cara yang kedua untuk menenangkan diri adalah dengan meditasi. Cara melakukan meditasi itu sangat sederhana. Yang pertama, kamu hanya perlu bersila dan memejamkan mata. Lupakan dan kosongkan semua pikiran dan beban yang ada dalam diri kamu. Setelah kamu merasa bahwa semua beban itu kosong dan menghilang, sekarang fokuslah pada nafas kamu. Fokus pada nafas akan membuat kamu menjadi terpusat dan teralihkan dari masalah-masalah dan beban-beban perasaan yang sedang kamu rasakan. Karena kita memang tidak bisa mengeluarkan semua masalah kita secara sekaligus. Akan tetapi, kita bisa menguranginya dengan cara mengalihkan fokus kita dari masalah yang sebelumnya kita rasakan ke hal-hal yang sederhana dan kecil, seperti saat bermeditasi, di mana kita fokus pada nafas kita. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan melakukan visualisasi positif. Orang yang merasa depresi, stres, tegang, maupun perasaan-perasaan negatif lainnya selalu membayangkan pikiran-pikiran negatif, kemungkinan-kemungkinan kegagalan-kegagalan yang akan terjadi, dan pikiran yang terlalu fokus pada kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Itu yang membuat emosi kita menjadi tegang, sehingga kita diselimuti oleh perasaan-perasaan negatif sampai membuat kita menjadi stres. Cara yang paling sederhana untuk mengalihkan dan mengubah perasaan ini adalah dengan membayangkan diri dalam situasi yang positif. Bayangkanlah diri kamu sedang berada dalam puncak keemasan pencapaian hidup kamu. Kamu akan merasa lebih positif karena setiap bayangan positif yang kita lakukan terhadap diri kita akan membuat kita merasa lebih baik. Kita akan merasakan bangga alih-alih stres dan depresi. Kamu juga bisa memvisualisasikan untuk duduk bersama orang yang kamu cintai, entah itu kekasih maupun istri atau suami kamu. Itu akan membuat kamu akan dialihkan secara jauh lebih banyak
Karena saat kita membayangkan orang yang kita sayangi, hati kita akan lebih cepat teralihkan karena kita pasti lebih bersemangat saat memikirkan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian cara yang keempat adalah dengan peregangan. Melakukan peregangan juga bisa menjadi solusi saat kamu berada dalam situasi sulit, saat kamu gugup, stres, depresi, tegang, bahkan nervous. Karena pola pikir yang negatif yang sudah kita lakukan selama beberapa saat ini membuat otot-otot kita menjadi tegang dan saraf-saraf kita juga ikut menegang, yang mana akan membuat kita tidak bisa rileks dan tenang. Menenangkan diri itu bisa kita lakukan dengan hal-hal biologis seperti meregangkan diri. Itu karena saat kita meregangkan diri, otot-otot tubuh kita akan menjadi lebih rileks, yang mana akan membuat urat saraf kita juga akan menjadi rileks. Dengan kata lain, darah akan mengalir lebih teratur ke otak maupun ke seluruh tubuh, yang mana akan membuat otak kita menjadi lebih fresh dan tenang. Kemudian cara yang kelima adalah dengan mendengarkan musik. Contoh musik yang bisa kamu dengarkan untuk menenangkan diri adalah musik klasik. Kamu bisa mencari musik-musik yang bernada pelan, berirama pelan, dan menenangkan. Carilah musik-musik yang berkaitan dengan alam dan membuat kamu menjadi semakin tenang. Itu karena musik selalu bisa mengubah mood kita dengan sangat cepat. Walaupun kadang kita tidak mengerti apa yang dikatakan dalam musik yang kita dengar, tapi entah kenapa jiwa kita, emosi kita bisa seketika menjadi tenang hanya karena irama dan nada yang ada di dalam musik tersebut. Kemudian cara yang keenam adalah dengan menulis jurnal. Menulislah, karena menulis akan berefek sama seperti saat kamu sedang bercerita dengan orang lain terkait masalah yang kamu hadapi. Saat kamu memiliki beban dalam hidup kamu yang begitu berat dan begitu menyesakkan, tulislah beban tersebut dalam buku harian kamu. Tuliskan apa yang kamu rasakan dan kenapa kamu merasakan perasaan tersebut. Kemudian di akhir, tulis juga solusi dari masalah yang kamu hadapi yang bisa menjadi pilihan-pilihan solusi yang bisa kamu terapkan. Kemudian cara untuk menenangkan diri yang ketujuh adalah mengambil jeda dalam hidup kamu. Beristirahatlah dan menjauh sejenak dari hiruk-pikuk masalah yang kamu hadapi. Menjauh bukan berarti kamu lepas dari tanggung jawab. Menjauh juga bisa menjadi sebuah solusi. Jika kamu merasa tidak tenang karena kamu berhadapan dengan orang yang kamu tidak sukai atau dengan orang yang berkata kasar terhadap kamu. Jika ini semua bersumber dari masalah dalam pekerjaan, mengambil waktu istirahat dan jeda akan membuat kamu menjadi orang yang lebih segar karena kamu akan mengisi energi kamu dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai saat kamu beristirahat. Maka beristirahatlah, dan setelah kamu memiliki energi yang cukup, selesaikan masalah yang kamu miliki. Kemudian cara yang ke-8 atau yang terakhir adalah dengan berbicara dengan orang terdekat. Ini selalu menjadi solusi dari setiap permasalahan mental, setiap masalah kehidupan, dan perasaan-perasaan negatif dalam kehidupan kita. Karena berbicara dengan orang terdekat akan membuat kita menjadi lebih tenang. Kita tidak akan takut untuk dipandang negatif atau sebagai orang yang gagal. Karena berbicara dengan orang yang tepat selalu membuat kita merasa lebih baik. Kita tidak akan was-was, bahkan kita akan didengarkan dengan sepenuh hati.
Didengarkan saat kita mengutarakan masalah kita atau curhat terhadap orang terdekat kita akan membuat kita membagi setengah dari masalah dan perasaan negatif yang kita miliki. Apalagi biasanya saat kita mengutarakan apa yang kita hadapi, orang terdekat kita selalu memberikan kita support, dukungan, bahkan sampai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dulu dari program diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.